Oke teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas cara menghitung luas bangun datar gabungan yang lebih dari satu bangun datar. Nah, kita langsung masuk ke contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ini ada dua bangun datar, yaitu bangun datar yang pertama. Bangun datar yang pertama ini adalah segitiga sama kaki. Yang kedua ini adalah persegi panjang. Nah, bangun datar yang pertama yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki rumusnya adalah alas kali tinggi. Jadi kita harus menentukan alasnya dulu ya teman-teman. Di sini kan 10, otomatis di atas juga 10. Di sini 2,5, di sini 2,5. 2,5 ditambah 2,5 sama dengan 5. 5 ditambah 10 sama dengan 15. Jadi alasnya 15. Dikali tinggi. Tingginya itu adalah 4. Ini tingginya ya teman-teman. 4. 15 dikali 4. 60. Kita tidak usah terkecoh dengan 8,5-nya ya teman-teman. Karena 8,5 itu untuk mencari keliling. Kalau untuk mencari luas, rumusnya hanya alas dikali tinggi. Jadi dapatnya untuk luas bangun datar yang pertama itu 60 cm kubik. Lanjut ke bangun datar yang kedua. Luas bangun datar yang kedua menggunakan rumus panjang dikali lebar. Panjangnya itu 10, lebarnya itu 7. 10 dikali 7 sama dengan 70 cm. Kemudian untuk luas keseluruhan bangun datar ini tinggal kita tambah 60 ditambah 70 sama dengan 130 cm. Jadi total keseluruhan luas bangun datar di samping ini 130 cm. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada segitiga siku-siku dan ada satu lagi trapesium. Ini kita jadikan sebagai bangun datar yang pertama. Ini kita jadikan sebagai bangun datar kedua. Bangun datar yang pertama segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku rumusnya setengah alas kali tinggi. Setengah alas dikali tinggi. Setengah alasnya berapa?
alasnya 20 cm. 20 dikali tingginya 20 juga. 20 dikali 20 adalah 400. 400 dikali setengah, jawabannya 200. 200 cm. Kemudian luas bangun datar yang kedua. Luas bangun datar yang kedua itu trapesium. Trapesium rumusnya setengah A tambah B kali T. Setengah A itu maksudnya atas, ini sisi atas, B itu sisi bawah. A itu atas, sisi atasnya itu 20. Ditambah bawahnya itu ini 25. Dikali T, tingginya itu 12. Dua puluh ditambah 25 sama dengan 45. 45 dikali 12 berapa? 540. 540 dibagi 2. Jawabannya 270. Sama dengan 270 cm. Untuk mengetahui luas gabungan antara dua bangun datar berikut, tinggal kita tambah. 200 ditambah 270 sama dengan 470. Jadi luas kedua bangun datar di samping adalah 470. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada dua jenis bangun datar. Bangun datar yang pertama dan bangun datar yang kedua. Tetapi jumlah bangun datarnya ada 4. Jenis bangun datarnya ada 2. Jenis bangun datar yang pertama ini adalah persegi panjang. Rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya itu 13, lebarnya itu 4.
13 dikali 4 itu 52 cm. Lanjut. Oke, di sini kan ada 2 bangun datar. Tapi ukurannya sama. Jadi tinggal kita kalikan 2. Kali 2 sama dengan 104. Bangun datar yang kedua, segitiga siku-siku. Rumusnya setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya itu 4, tingginya itu juga 4. 4 kali 4 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 cm. Karena ini ada 2 segitiga siku-siku, maka dikalikan 2 sama dengan 16. Jadi luas bangun datar yang pertama 104, yang kedua 16. Jumlah keseluruhan luas bangun datar kita tambahkan 104 ditambah 16. Jadi jawabannya 120 cm. Jadi luas keseluruhan bangun datar 120 cm. Lanjut ke soal berikutnya. Luas bangun datar yang pertama itu persegi, sisi kali sisi. Sisi yang pertama 4 dikali 4. Jadi jawabannya 16. Yang bangun datar yang kedua persegi panjang. Rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya sudah diketahui 12. Lebarnya belum diketahui. Jadi itu yang kita cari. Ini karena ada tanda begini, berarti ukurannya sama semua ya. Berarti di sini 4. Kemudian kalau di sini sudah sama, otomatis ini sama. Jadi sini juga 4. 4 ditambah 4 8. Jadi di sini 8. 12 kali 8 96 cm. Untuk luas keseluruhan tinggal kita tambahkan 16 ditambah 96. Jawabannya 6 ditambah 6 12, nyimpan 1, 9 tambah 1 10 tambah 1 11, 112. Luas keseluruhan bangun datar ini 112 cm. Lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah luas bangun datar yang pertama. Ini yang kedua. Luas bangun datar yang pertama itu persegi, sisi kali sisi.
3 dikali 3 sama dengan 9. Luas bangun datar yang kedua itu persegi panjang. Panjang dikali lebar. Kemudian panjangnya itu 10, lebarnya itu 4. Jadi jawabannya 40. Luas keseluruhan bangun datar tinggal kita tambah. 9 ditambah 40 sama dengan 49. Luas keseluruhan bangun datar adalah 49. Lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah bangun datar yang pertama, ini adalah bangun datar kedua. Bangun datar yang pertama itu persegi. Rumusnya sisi kali sisi. Tujuh dikali 7 sama dengan 49. Luas bangun datar yang kedua itu adalah trapesium. Trapesium rumusnya setengah A tambah B dikali T. Setengah A itu atas, B itu bawah. Atasnya ini, kalau ini 7, ini 7, ini juga 7. Jadi di sini 7 ditambah B bawah, bawahnya 12 dikali T. Untuk mencari T-nya, kalau sini 7, ini 7, ini 7, pasti ini 7. 7. Ini luas ininya semua 15. 15 dikurang 7 itu 8. Jadi T-nya itu 8. 7 ditambah 12 sama dengan 19. 19 dikali 8 152. 152 dibagi 2 sama dengan 76. 45 ditambah 76 sama dengan 1, nyimpen 1, 8 ditambah 4, 12. 121. Luas keseluruhan bangun datar adalah 121. Lanjut ke bangun datar berikutnya. Di sini ada dua bangun datar, ada segitiga sama kaki dan ada lagi persegi panjang. Di sini kalian bisa lihat ini bangun datarnya dan setelah dijabarkan menjadi seperti ini. Jadi kita lebih gampang untuk menelitinya ya. Saya akan jelaskan dari mana angka-angka ini didapat. Kalau dia tandanya seperti ini,
udah pasti 40 cm. Jadi kalau ini tandanya sama, jadi di sini 40 cm. Kalau tandanya seperti ini 20 cm. Jadi yang kayak gini semuanya 20 cm. Jadi 20 cm dia dapat dari ini. Ya. Udah bisa dicerna kan? Kita lanjut mengerjakan menggunakan rumus. Ini kita buat jadi bangun datar yang pertama, ini yang kedua. Bangun datar yang pertama, rumusnya panjang kali lebar. Panjang 40 cm, lebarnya 20. Jadi 40 dikali 20 itu 800. Luas bangun datar yang kedua itu segitiga sama kaki. Jadi rumusnya alas kali tinggi. Kita lanjut ke sini ya. Alas kali tinggi. Alasnya itu 20 ditambah 20 sama dengan 40. Dikali tingginya itu yang ini. Si 40. Si 40 ya. 40 dikali 40 1600. Luas keseluruhan 800 ditambah 1600. Berapa tuh kira-kira? 2400 ya. Jadi total keseluruhan luas bangun datar tersebut 2400. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada dua bangun datar juga. Ini bangun datar yang pertama, ini bangun datar yang kedua. Lanjut kita ke rumusnya. Bangun datar yang pertama alas kali tinggi, nggak usah saya tulis karena udah berkali-kali juga di soal sebelumnya juga udah saya tulis. Alas kali tinggi. Alasnya berapa? Kalau di sini 8, ini 8, ini 8 juga. Jadi alasnya itu 8 kali tinggi. Cara mencari tingginya itu, ini tingginya semuanya itu 14. Kalau di sini 8, di sini 8, di sini 8, di sini 8. Jadi 8 dikurang 14, maksud saya 14 dikurang 8 itu 4, berarti tingginya itu 4. Salah, maksud saya 14 dikurang 8 itu 6. Maaf ya teman-teman. 8 dikali 6 48. Lanjut ke bangun datar yang kedua. Bangun datar yang kedua ini persegi. Jadi rumusnya sisi dikali sisi. Jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. Luas keseluruhan 48 ditambah 86. 48 ditambah 64 sama dengan
8 ditambah 4 itu 12, nyimpen 1. 6 tambah 1 itu 7, 7 tambah 4 yaitu 11. Jadi luas keseluruhan itu adalah 112. Lanjut ke soal berikutnya. Ini kita buat sebagai bangun datar pertama. Ini yang kedua. Bangun datar yang pertama itu persegi panjang. Panjang dikali lebar. Jadi 10 atau 15 dikali 10 sama dengan 150. Luas bangun datar yang kedua itu segitiga sama kaki. Rumusnya itu alas kali tinggi. Kalau di sini 10, udah pasti di sini 10 ya. 10 5 ditambah 5 itu 10. 10 ditambah 10 20. Jadi alasnya itu 20. Dikali tingginya itu 10. 20 dikali 10 itu 200. Luas keseluruhannya 150 ditambah 200 sama dengan 350. Luas keseluruhan dua bangun datar tersebut 350. Lanjut ke bangun datar terakhir. Ini kita buat sebagai bangun datar pertama, ini yang kedua. Bangun datar yang pertama persegi panjang. Jadi rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya 30 dikali 14. Jawabannya 420. Kemudian bangun datar yang kedua itu setengah lingkaran. Setengah lingkaran rumusnya setengah pi r kuadrat. Setengah pi itu nilainya 22/7 kali r kuadrat. Cara mencari r itu setengah D. R sama dengan setengah diameter. Diameter sama dengan diameternya itu 14 ya. Ini yang dimaksud diameter ya teman-teman, garis tengahnya. Diameter kalau di sini 14, di sini pasti 14 juga. D-nya 14. Jadi R sama dengan setengah dikali 14. Setengah dikali 14 sama dengan 7. R-nya sama dengan 7 kuadrat. Ini kita hapus dulu ya teman-teman. Kemudian sama dengan 7 dikali 7 kuadrat sama dengan 49. Ini langsung kita ganti aja 49 biar gampang. 49 ini kita coret, ini tinggal 7. 7 dikali 22 154. 154 dibagi 2 7
77. Jadi luas kedua bangun datar 420 ditambah 77 sama dengan 497. Jadi luas kedua bangun datar tersebut adalah 497. Jadi segitu dulu video aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.